Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Fitria Leila Salsabila dengan NIM 24000005027. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang mana aku ditempatkan PLP 1 di SD Muhammadiyah Semoya. Cekidot. Bagi saya sendiri, PLP 1 bukan hanya sebuah kegiatan untuk memenuhi tugas perkuliahan, tetapi juga menjadi suatu kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan sekolah yang sebenarnya. Selama kegiatan ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, mulai dari karakteristik siswa, kultur sekolah, struktur organisasi di sekolah tersebut, dan juga bagaimana sih pembelajaran yang ada di sekolah SD Muhammadiyah Semoya. Nah, di sini hal pertama yang cukup memberikan kesan bagi saya adalah ketika mengamati karakteristik peserta didik, khususnya di kelas 1 atau fase A, di mana saya melihat bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Memang ada siswa yang sudah lancar, tetapi ada juga yang masih membutuhkan pendampingan karena belum bisa membaca dengan baik. Di sini juga ada loh peserta didik yang sangat beragam. Misalnya ada yang tenang dan mudah mengikuti instruksi, tetapi ada pula yang sangat aktif, mudah terdistraksi, berbicara dengan teman, atau terkadang ramai ketika pembelajaran berlangsung. Di mana dalam pengalaman tersebut saya belajar bahwa guru tidak hanya memperlakukan semua peserta didik dengan cara yang sama. Karena setiap anak memiliki kemampuan karakter, kebutuhan belajar yang berbeda. Guru perlu memberikan kesabaran, kepekaan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Nah, lalu kedua, ada struktur organisasi di sekolah SD Muhammadiyah Sukmoya, di mana di situ saya berkesempatan untuk melihat bagaimana sih struktur yang ada di sana. Sekolah memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan atau komit, operator, bendahara, koordinator KBM, koordinator keagamaan, koordinator kesiswaan, koordinator ekstrakurikuler ataupun tata usaha, dan juga yang lainnya seperti guru kelas, mata pelajaran hingga tenaga pendukung lainnya. Di mana dari sini saya memahami bahwa sekolah tidak hanya berjalan hanya dengan satu atau dua orang saja, tetapi bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Karena semuanya itu saling berkaitan dan juga penuh tanggung jawab antar satu sama lain. Nah, di sini saya juga mengamati adanya tata tertib dan juga SOP yang menjadi pedoman dalam kegiatan sekolah, seperti aturan dalam proses belajar membelajar, pelayanan administrasi, serta prosedur pengantar dan juga menjemput siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah membutuhkan sistem yang jelas agar kegiatan dapat berjalan secara tertib, aman, dan juga terarah. Bagi saya, pengalaman ini memberikan pemahaman baru bahwa kompetisi seorang guru tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga bagaimana guru menjadi bagian dari sistem dan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Seperti itu. Nah, lalu yang saya lihat di sini ada kultur sekolah, di mana hal yang paling berkesan adalah kultur religius yang sangat terlihat di SD Muhammadiyah Semoya. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya disampaikan sebagai materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui kegiatan sholat duha dan juga tilawati. Menurut saya, kegiatan tersebut merupakan contoh bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan memberikan teori kepada peserta didik. Nilai religius perlu dibiasakan melalui kegiatan yang dilakukan secara konsisten sehingga perlahan menjadi bagian dari kebiasaan dan juga sikap peserta didik. Di situ juga saya mengamati adanya pembiasaan 3S. Untuk observasi proses pembelajarannya sendiri adalah di mana saya melihat bagian yang paling memberikan pengalaman langsung bagi saya adalah melakukan observasi proses pembelajaran di kelas. Saya melihat bagaimana guru mempersiapkan peserta didik sebelum memulai pembelajaran,
mengkondisikan kelas, memberikan instruksi, penyampaian materi, mendampingi siswa yang mengalami kesulitan, dan juga menjaga agar peserta didik dapat berjalan dengan baik. Khususnya kelas 1, saya melihat bahwa pengelolaan pembelajaran memiliki tantangan tersendiri. Karena ketika memiliki kemampuan yang berbeda-beda, guru harus mampu nih membagi perhatiannya itu nantinya seperti apa. Karena ada siswa yang sudah dapat mengerjakan tugas sendiri, sementara siswa lainnya masih membutuhkan bantuan dalam baca ataupun menulis. Di sisi lain, guru juga perlu menghadapi siswa yang aktif dan juga mudah kehilangan konsentrasi. Hal tersebut membuat saya semakin memahami bahwa pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan yang penting dan harus dimiliki oleh seorang guru. Saya memiliki banyak sekali pengalaman, dan yang jelas saya percaya bahwa menjadi guru membutuhkan kesabaran, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengelola kelas, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan untuk terus belajar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.